Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana seorang akhwat dan seorang wanita karir. Bagaimana meyakinkan calon ana jika ana saat berumah tangga nanti ingin menjadi wanita karir sekaligus ibu rumah tangga? Kembali kepada diri kita sendiri, apakah gini teman-teman sekalian? Pertama, kita juga punya sejumlah kewajiban kepada suami kita. Suami itu berkewajiban atas nafkah, dan juga suami maupun istri berhak atas rekreasi. Ya, berhak atas rekreasi. Rekreasi itu maksudnya adalah saling bersenang-senang, saling bercanda, saling bertegur sapa, dan saling bertukar pikiran dengan pasangannya. Biasanya teman-teman sekalian, suami maupun istri yang dua-duanya berkarir, sampai di rumah potensinya untuk cekcok akan jauh lebih besar. Ya, ini saya ceritakan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sang istri nanti juga tetap menikah, dan apalagi dalam proses ta'arufnya, dalam proses pernikahannya tidak selalu mulus. Ketika nanti dia masuk kantor lagi, dan di kantor dia bertemu dengan orang yang barangkali secara hawa nafsunya dilihat lebih ganteng, lebih cakep, dan lebih layak daripada suaminya untuk dijadikan pasangan, maka disinilah akan muncul bahaya yang ditanamkan oleh syaitan. Tapi bukan itu yang mau saya jelaskan. Bagaimana cara meyakinkan? Yang pertama, didiklah diri sendiri dulu untuk membuat suami itu tidak kehilangan kesempatan untuk menafkahi kita. Ya, tetap yakinkan kepada suami kita bahwa urusan nafkah itu urusan suami. Ya, uang saya, ya, tanyakan dengan jelas, uang saya akan buat apa, dan kita juga menetapkan sebagai perempuan, uang saya nanti buat ini. Karena secara fikih nafkah itu urusan suami, maka saya tidak bisa ikut menanggung biaya makan kecuali statusnya itu sedekah. Statusnya itu bukan pemberian istri, tetapi statusnya itu sedekah. Dan yang kedua yang lebih penting lagi, suami juga punya hak sekaligus kewajiban untuk melakukan nafkah lahir yang bernama jima. Ya, hubungan badan, gitu ya tegasnya. Dan di sini teman-teman sekalian, rata-rata orang kalau sudah bekerja itu lelah. Namanya lelah, biasanya teman-teman tidak bisa lagi menikmati hubungan jima tersebut. Dan ini juga yang harus diperhatikan. Ada baiknya teman-teman berkonsultasi kepada dokter, atau misalnya apabila punya penyakit bawaan yang kita tidak boleh bekerja terlalu keras, nanti khawatirnya akan berdampak kepada kandungan dan lain sebagainya, itu diatur. Yang ketiga teman-teman sekalian, saya mengambil pendapat ulama, tidak boleh mengambil KB atau tidak boleh menunda kehamilan atas dasar kerja. Karena teman-teman sekalian, kehamilan atau anak itu termasuk sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anugerah. Nah, kira-kira teman-teman sekalian, oke lah mau berkarir tidak masalah, akan tetapi kira-kira zalim enggak kepada kehamilan? Zalim enggak kepada suami dalam hal itu? Ceritakan dengan jelas rencana, kira-kira nanti kalau hamil kita mau bagaimana? Nanti kalau punya anak, saya mau bagaimana? Uang saya mau saya berikan kemana, dan apakah saya akan zalim kepada hak suami? Kalau perlu, saya sediakan khusus hari ini untuk kosong, menyediakan waktu untuk merawat rumah dan merawat suami. Begitu juga sebagaimana suami konsisten dan konsekuen menyiapkan hari ini untuk merawat istri saya. Itu kira-kira.